Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah pokok yang diberi tema Allah merawat kita dengan lemah lembut. Allah merawat kita dengan lemah lembut. Mari sebelum membaca firman Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa kami boleh menjumpai Tuhan yang sudah lebih dulu hadir di dalam hidup kami. Tolonglah kami hari ini untuk kami membuka firman Tuhan. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, dan biarlah Roh Kudus menyatakan maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dengarlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita mengingat cerita-cerita perjanjian lama yang sudah sangat akrab mungkin dengan kita. Antara lain dengan Abraham, Yakub, Elia. Mari kita bersama-sama mengingat apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 17. Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Di firman Tuhan saya ulangi, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Inilah pertama kali mungkin kita menjumpai istilah atau ungkapan tentang Allah yang sering kita nyanyikan. Banyak orang menggembari nyanyian itu. El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana dia menunjukkan keperkasaannya, kuasanya yang tidak terbatas itu. Itu hanya dapat dijumpai dalam kehidupan umat manusia, khususnya orang yang percaya, orang yang bersandar kepadanya. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tadi mau hidup tidak bercela, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan tentu ini tidak mudah, karena setiap manusia, siapapun dia, akan mengalami berbagai-bagai hal yang sulit, yang berat, yang menekan, yang membuat takut. Kita bersama-sama sudah belajar bagaimana mengatasi rasa takut sejak kecil. Kalau sedang sepi, dengar bunyi-bunyi tertentu, kita sudah curiga. Apa ini? Apalagi bunyi-bunyi yang tidak biasa. Apalagi kalau kebanyakan nonton yang horor begitu. Nah, terus terbayang bunyi itu, jangan-jangan ini, itu, dan sebagainya. Menakutkan. Bisa juga rasa takut timbul ketika orang di dalam kegelapan. Waktu lampu tiba-tiba aliran listriknya padam, gelap semua. Atau di dalam perjalanan di gua yang gelap.
yang sepi, yang mencekam. Ada rasa takut. Tapi takut juga ketika mungkin sendirian. Ketika kita tidak ada teman, tidak ada orang tua, tidak ada yang menjaga kita. Sendirian. Kita merasa takut. Tapi juga tentu akan merasa takut kalau diancam. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Nabi yang dengan tegar sendiri berani menghadapi sekian ratus nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Astorte, istri Baal, di Gunung Karmel yang terkenal. Bagaimana nabi-nabi Baal dan rekan-rekannya itu tidak berhasil mendatangkan api. Karena biasanya mereka membuatnya secara sembunyi-sembunyi. Dan orang tentu senang karena tiba-tiba ada api. Padahal itu memang sudah ada yang di balik tirai mengusahakannya. Sementara di depan mata begitu banyak penduduk Israel, Elia hanya berdoa. Dan dalam sekejap api yang luar biasa besar bisa menghabiskan kurban yang disajikan, dipersembahkan untuk Tuhan di atas mezbah dari batu-batu yang disusun kembali oleh Nabi Elia. Dan tentu inilah yang mau dipakai sebagai kesempatan untuk membuktikan adanya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan oleh karena itulah ketika itu Elia menyuruh menangkap semua nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Astorte itu. Ratusan orang disembelih. Dan permaisuri Raja Ahab, yaitu Isabel, tentu saja murka dan mengancam untuk mengambil nyawa Elia. Seperti Elia dengan mudahnya mengambil nyawa dewa-dewanya atau nabi-nabinya. Maaf, tadi saya cepat mengucapkan tetapi salah. Nabi-nabi Baal. Dan itulah yang menimbulkan ketakutan. Seorang yang tadinya dengan gagah berani, seorang tadinya tegar, tiba-tiba menciut nyalinya. Dan akhirnya Elia melarikan diri. Nah, kepalang tanggung keluar wilayah Israel Utara. Tidak mau berdiam di negara tertentu, keluar lagi ke tempat yang paling sepi. Tapi ketakutannya belum juga hilang. Sampai di dalam keletihannya Elia beristirahat. Saudara-saudara, kita melihat Tuhan tidak tinggalkan Elia. Pada waktu Elia melarikan diri, Allah menyertai. Pada waktu dia kelelahan, tertidur. Tidur bukan hanya karena letih saja, tapi juga memang tubuhnya tidak lagi mendapat asupan. Dan oleh karena itulah malaikat Tuhan diutus untuk membangunkan Elia. Dan mengatakan, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu akan jauh, masih jauh. Inilah gambaran Elia yang letih lesu. Dengan beban yang begitu berat. Bebannya adalah ketakutannya. Nah, saudara-saudara, kita mencatat. Di tengah-tengah kepanikan karena takut itu, Elia sempat juga berdoa, Tuhan ambillah nyawaku. Minta dimatikan saja. Padahal dia lari karena takut mati. Sekarang minta dibuat mati, tapi oleh Tuhan.
Lihatlah nabi yang kuat, nabi yang berpengaruh, nabi yang memang mendapatkan pesan Tuhan. Bangun. Bangun dari tidur yang lelap mungkin karena capaian luar biasa. Makan, minum. Perjalananmu masih jauh. Kita mencatat bahwa Allah melayani tubuh Elia. Otot-ototnya mungkin sudah lemah. Dan Allah memandang tubuh Elia. Tapi ternyata Allah tidak hanya melihat tubuhnya saja. Allah juga melihat tubuh dan roh Elia. Inilah yang mau kita bicarakan. Bagaimana Allah itu merawat kita. Baik fisik, jasmani, maupun juga mental dan spiritual. Dalam bahasa lansia sering dipakai istilah seroja. Salam seroja. Seroja itu apa? Seroja itu sehat, rohani, jasmani. Kalau hanya jasmaninya yang sehat, tidak cukup. Mentalnya juga, spiritualnya juga harus dipulihkan. Itulah berarti Allah itu juga memulihkan syaraf-syaraf di samping otot-otot yang letih itu. Itu berarti, saudaraku, Allah itu seperti inang pengasuh. Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Yakub juga pernah ditimpa oleh rasa takut yang luar biasa. Karena dia bersama-sama dengan ibunya menipu Esau, saudara kembarnya, menipu ayahnya juga. Dan Yakub lari dari rumah. Tetapi di tengah perjalanan, pada waktu tidur itu dia bermimpi. Dia melihat tangga yang sangat menjulang tinggi sampai ke langit dan melihat malaikat Allah naik, turun naik di atas tangga itu. Dan itu menakjubkan Yakub yang diliputi oleh kekhawatiran yang luar biasa. Sekarang dia menunjukkan bagaimana mimpi itu menenangkan hatinya. Sungguh luar biasa tempat ini. Ini rumah Allah. Ini Bet-El. Jadi Betel. Bait-El. Rumah Allah. Dan memang dia ingin pada waktunya nanti mendirikan sebuah tempat ibadah. Saudara-saudara, Yakub berjalan terus dan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Dia mendapatkan istri, dia mendapatkan ternak yang begitu berlimpah jumlahnya. Tapi dia harus menghadapi kembali Esau. Tetap takutnya muncul. Makin takut. Makin hari makin takut. Dan diam-diam dia meninggalkan mertuanya, Laban. Dan dalam perjalanan dia memang mengatur bagaimana supaya ketakutannya berkurang. Bagaimana supaya kemarahan Esau juga berkurang. Dan cara dunia dia pakai. Dia sediakan ternak yang mungkin gemuk, sehat, untuk memikat hati Esau sehingga lupa kepada kemarahannya. Tapi itu tentu tidak berhasil. Karena Esau juga cukup memiliki ternak seperti itu yang dia usahakan bersama-sama orang-orangnya. Nah, saudara, kita mencatat Elia memang mengatur
bagaimana posisi keluarganya. Dari istri dan anak-anak di depan, menurut urutan, mungkin umur, mungkin juga urutan berdasarkan siapa yang paling disayang, dikasihinya. Dan yang paling akhir di ujung sekali adalah dirinya tentu yang paling disayang oleh dirinya. Yakub balik menyeberang lagi. Tapi disitulah terjadi sebuah pergulatan yang luar biasa. Yakub tidak berhasil untuk mengalahkan orang itu, tapi dia tidak juga dikalahkan. Dan oleh karena itu Yakub berjuang terus, minta diberkati. Dan Yakub menamakan tempat itu Peniel. Kalau di Jakarta orang tahu gereja Peniel itu gereja ayam katanya. Tapi Peniel itu bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal 32. Ayat yang ke-30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Aku telah berhadapan muka dengan Allah. Aku lihat sendiri. Aku alami sendiri, tapi nyawaku tidak diambil. Aku tidak mati. Walaupun sesudah itu pincang, ada pangkal pahanya ditepuk oleh yang digambarkan dalam pertarungan dua laki-laki. Dan saudara, kita mencatat. Inilah tempat yang tentunya sangat berkesan bagi Yakub. Tapi terutama inilah yang membuatnya mau mantap maju. Dan sekarang tidak lagi di paling belakang, dia maju paling depan, dia berlutut di hadapan Esau. Nah, apa yang diharapkan? Esau akan marah luar biasa, melampiaskannya habis-habisan. Ya habis juga di situ dia, mestinya secara manusia. Tapi yang terjadi adalah Esau memeluk Yakub, menangis. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah bukti Allah yang merawat. Juga Allah memerawat kita dengan lemah lembut. Tadi kita menerjemahkan El Shaddai itu dengan Allah yang Maha Kuasa. Tidak salah, memang betul itu. Allah yang Maha Kuasa. Makanya benar kalau kita katakan atau nyanyikan How Great Thou Art. Allah yang Maha Kuasa. Atau Majesty. Lagu-lagu yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tetapi El Shaddai juga sering diartikan sebagai Allah yang menyusui. Lihatlah apa artinya. Seorang ibu yang melahirkan anak pasti rindu untuk menyusui anaknya sendiri. Anak itu akan digendong dan biasanya mungkin telinga anak akan melekat pada tubuh ibu, mendengar degupan jantung ibu, dan kemudian tentu saja anak itu bisa menikmati ASI, air susu ibu. Dari rewel seharian mungkin bisa tenang, tidur nyenyak. Tapi coba perhatikan juga saudara-saudara, ternyata buat anak-anak kecil yang mau tidur, ada kebiasaan sebelum tidur minum susu dulu. Jadi biasanya bukan hanya ibunya, bisa bapaknya juga yang membuat dan memberikan anak pakai botol tentu. Dan sesudah itu
sang anak akan segera pulas tertidur, mungkin dengan tersenyum. Saudara-saudaraku, inilah Allah kita. Allah yang bak inang pengasuh. Allah yang menyusui. Inilah kemahakuasaannya ditujukan. Supaya segala ketakutan itu bisa dihentikan. Digantikan dengan kenyamanan, keamanan, ketenangan, kesenangan, dan kemenangan tentunya. Dan biarlah itu kiranya menjadi juga pengalaman kita. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela, kita akan mengalami Allah yang Maha Kuasa itu merawat kita. Bahkan menjadi inang pengasuh bagi kita. Sehingga tubuh kita secara jasmani akan diangkat ketakutan-ketakutannya, keletihan-keletihannya. Tapi mental dan spiritual kita juga akan disegarkan. Dan biarlah itu dialami oleh tiap-tiap orang yang percaya. Dan terus bersandar pada Tuhan. Dan hidup tidak bercela. Hidup mengikuti jalan Tuhan. Mari kita berdoa lagi, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mempunyai Tuhan Allah yang merawat dengan lemah lembut. Tuhan Allah yang boleh menjadi inang pengasuh. Allah yang menyusui, yang memberikan suasana nyaman, aman, yang menenangkan. Sehingga walaupun sebelumnya ada rasa gelisah, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Seperti yang kami alami saat ini. Dirundung oleh ketakutan terus-menerus. Mau keluar rumah takut, diam di rumah juga takut. Mau melakukan ini, ada kekhawatiran. Melakukan itu juga diliputi oleh ketidakpastian. Tetapi kami boleh datang di hadapan Tuhan dan kami diingatkan untuk tetap jalan di jalan Tuhan. Dan kami akan mengalami bagaimana Tuhan merawat kami masing-masing. Bersama-sama dengan lemah lembut. Tolong kami Bapak untuk mengalami itu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sekian. Sampai jumpa. Tuhan menyertai saudara sekalian.